Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah iQOO 15R. Saya sebenarnya heran banget ya sama iQOO Indonesia. Mereka tuh kayak berani banget gitu, selalu jadi yang pertama. Kayak waktu iQOO 13 dulu ya, mereka tuh jadi yang pertama masukin Snapdragon 8 Elite. Terus iQOO 15 ini juga jadi HP pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dan sekarang iQOO 15R ini juga jadi yang pertama pakai Snapdragon 8 Gen 5 di Indonesia. Ya sebenarnya jadi yang pertama itu bukan cuma soal adu cepet-cepetan masukin barang doang ya. Tapi kalau amit-amit ada masalah, ya mereka juga jadi yang pertama muter otak gimana cara ngatasinnya. Brand lain mah enak, tinggal ngikutin atau ngembangin solusi dari masalah itu. Salut sih. Nah pertanyaannya, di iQOO 15R ini ada masalah nggak sih? Saya udah nyobain HP ini kurang lebih sekitar 2 minggu, dan berikut pengalaman saya nyobain iQOO 15R. Ya, pas ngeliat harga resmi iQOO 15R, jujur saya kaget sih. Karena ya sekarang kan tren HP itu lagi pada naik ya harganya, karena memori juga naiknya ugal-ugalan gitu. Alias, ya ini tuh nggak semahal yang saya kira sebelumnya. Nah ini yang saya pakai, ini yang varian memori paling mentok atas ya, 12/512 GB. Untuk RAM 12 GB-nya ini udah pakai LPDDR5X Ultra, dan untuk storage 512 GB atau setengah teranya ini udah pakai UFS 4.1. Ini dua-duanya tipe memori yang paling ngebut yang bisa kita cobain di Indonesia untuk saat ini. Nah, untuk harganya yang paling mentok atas ini ada di 9 juta kembali 1.000. Buat yang udah PO atau beli di bulan pertama, nanti bakal dapat bonus tuh yang nggak bisa kita dapetin kalau kita belinya belakangan. Untuk detailnya bisa cek di deskripsi ya. Terus untuk varian warnanya juga cakep ya. Ini yang saya pakai namanya 8-bit silver. Jadi dia tuh ada semacam motif kotak-kotak ya, kayak papan catur atau bisa dibilang pixel-pixel kayak di Minecraft gitu. Seru sih ngelihatnya, dan kalau kita kena pantulan cahaya itu jadi bagus banget. Cuma yang saya bingung, kenapa namanya silver? Padahal ini biru nggak sih? Nah, nyambung dari video unboxing kemarin, sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih dulu ya buat yang udah nyampein pertanyaan soal iQOO 15R. Dan biar flow-nya enak, kayaknya seru nih kalau kita bahas HP ini sambil ngomentarin kolom komentar. Oke, pertama kita bahas dulu soal apakah ini HP pertama yang pakai Snapdragon 8 Gen 5? Ya, ini sekedar ngelurusin pernyataan saya di unboxing kemarin ya. Maksudnya, iQOO 15R ini HP resmi pertama yang pakai Snapdragon 8 Gen 5. Resmi dijual di Indonesia ya. Karena kalau kita ngomongin yang pertama, ya memang udah ada HP lain yang duluan pakai si 8 Gen 5 tadi. Kayak contohnya OnePlus S6T. Itu bahkan udah rilis beberapa bulan sebelumnya. Cuma kan memang nggak dijual resmi di sini. Dan kalau melihat posisi harga dan spek chipsetnya, iQOO 15R ini bisa dibilang adik dari flagship iQOO 15 ya, yang udah launching di bulan Desember kemarin. Ya, penamaan chipset Snapdragon sekarang emang bisa dibilang agak membingungkan sih. Dan sekalian ngejawab ya, apakah si 8 Gen 5 ini ada di bawahnya Elite atau di atasnya Elite? Jawabannya ada di bawahnya Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cuma yang lucunya, dia masih pakai teknologi terbaru sekalipun ya, kayak fabrikasi 3 nanometer dan juga custom core Oryon. Tanpa Elite, harganya lebih irit. Ya makanya pas di tes benchmark, kita tuh tetap dapat angka yang fantastis ya di iQOO 15R ini. Kayak di AnTuTu versi 11, dia juga dapat angka 3 juta plus-plus. Yang mana cuma beda sekitar beberapa ratus ribu lah dari iQOO 15 dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5-nya. Terus pas di push performa maksimalnya pakai aplikasi 3D Mark ya, benchmark juga. Mesinnya juga masih bisa dibilang stabil ya, dan bisa di-keep di performa 62-65%. Ya pantas, ini HP tuh kayak nggak pernah demam parah meskipun kita pakai performa yang paling maksimal. Untuk speednya emang agak diturunin sih si 8 Gen 5 ini. Dia cuma 3,8 GHz, kalau yang 8 Elite Gen 5 kan bisa sampai 4,6 GHz. Tapi lagi-lagi ya, beda angka segitunya itu hampir nggak berpengaruh pas kita pakai untuk sehari-hari. Apalagi kalau udah dipakai buat main game. Beuh, ini tuh skill ultinya iQOO 15 juga sampai diboyong di HP ini. Kalau HP lain kan mungkin patokannya ini game bisa buka setting rata kanan apa enggak. Nah, di sini bisa kita rata kananin sendiri. Mau push rank Mobile Legends full mulus sampai 144 fps, aktifin aja frame interpolation di sini. Cara kerjanya simple ya. Fitur ini tuh bakal manipulasi gerakan di game biar kelihatan lebih halus di layar. Padahal ya aslinya GPU HP-nya tuh cuma kerja mentok di 120 fps. Karena ya emang settingan bawaannya cuma segitu doang. Ya menurut keyakinan saya sih eksekusi interpolasi FPS kayak gini tuh cukup berhasil ya di iQOO. Karena sebenarnya interpolasi FPS itu biasanya ngaruh ke TOS yang delay atau ada visual yang ngebayang. Tapi so far nyobain game-game e-sport kayak MLBB itu hampir gak kejadian isu kayak gini. Tetap responsif kayak layar dikasih bedak karambol.
Nah, selain Mobile Legends, game kompetitif lain macam PUBG Mobile juga disupport ya sama fitur frame interpolation ini. Tapi ini lain ceritanya, Pak. Bukannya bisa dapat FPS tinggi sampai 144 FPS, tapi pas diaktifin, dia tuh malah ngelok di 90 FPS doang. Padahal settingan bawaan aja bisa dilepas sampai 120 FPS. Entah ini bugs atau bukan, tapi hopefully di next update, aku bisa benerin masalah ini ya. Oh ya, masalah yang sama di aku 15 juga lagi-lagi saya temuin di sini. Soal aplikasi monitor FPS kayak Scene yang hampir selalu di-kill di background. Padahal ini tuh udah saya kunci di recent apps. Terus saya paksa tetap standby juga. Tiap dites di atas 2 menit itu langsung mental lagi. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih buat pengguna secara umum. Toh kalau kepo sama performa FPS, kita bisa tetap mantau dari Ultra Game Mode-nya. Cuma buat saya pribadi sebagai tech reviewer, ini rasanya belum valid ya kalau belum dapetin data real time kayak FPS gini. Kayak berasa ada part yang hilang gitu. Jadi ya nggak bisa mantau performa rata-ratanya di waktu tertentu. Nah sebenarnya fitur frame interpolation kayak gini tuh nggak dibebanin semuanya ke chipset Snapdragon 8 Gen 5. Tapi sebagian tugasnya itu dialihkan ke chipset pembantu yang namanya Super Computing Key 2. Ini tugasnya emang nge-handle tweak-tweak ekstra di game kayak gini. Dan termasuk juga buat ningkatin resolusi sampai 1,5K ya, supaya tampilan lebih rapat lagi. Chipset pembantu ini juga tugasnya nge-handle bagian ini. Nah, yang absen dan sekaligus ngebedain dengan supercomputing Key 3 yang ada di iQOO 15, di HP ini itu nggak bisa pakai efek ray tracing ala-ala game PC. Ya sebenarnya ray tracing ini kan fitur yang nice to have ya. Ada alhamdulillah, nggak ada ya nggak ngurangin feel gaming sama sekali. Toh sampai detik ini ya baru game Genshin Impact doang yang bisa pakai efek ray tracing di HP iQOO. Tapi balik lagi ya ke frame interpolation tadi. Fitur kayak gini sebenarnya lebih nikmat dijalanin di game-game RPG kayak Genshin Impact. Kita bisa nikmatin visual open world yang lebih halus dan bisa ngakalin soal panas. Mesin flagship pun rasanya bakal ngos-ngosan juga ya kalau dipaksa ngerender game berat kayak gini 60 fps berjam-jam. Nah, dengan fitur frame interpolation ini, HP tuh cukup ngerender native-nya di bawah itu aja ya. Terus si super computing itu ini yang ngebantu ngeboost frame buatan biar berasa lebih halus, bahkan sampai 144 fps. Hasilnya, visualnya kita bisa dapat lebih smooth, tapi HP-nya tetap adem. Oh ya, soal ademan body nih. iQOO ini bisa dibilang jagonya sih. Apalagi kalau udah dibandingin sama kompetitornya. Jadi mereka tuh kayak punya semacam skill khusus ya buat ngejinakin chipset Snapdragon flagship dari yang tadinya tuh panas karena emang di push performanya paling maksimal, di sini bisa tetap adem dan juga stabil. Ya bayangin aja, bisa-bisanya kita push rank berjam-jam di sini, suhunya tuh nggak pernah lewat dari 40 derajat Celcius. Atau kalau mau game yang lebih berat lagi, kayak Wuthering Waves, ayo aja. Ini dipakai main sekitar setengah jam, suhunya tuh paling cuma jalan-jalan di kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Kayak nggak pernah lewat dari 45 derajat Celcius. Ya kombinasi kayak gini tuh saya seneng banget sih, karena kita bisa dapetin suhu body yang adem, performa tetap lepas, dan baterainya juga ikutan seneng, alias nggak deras-deras banget turunnya. Oh ya ngomong soal baterai, ini juga jadi skill ultinya iQOO 15R. Baterainya 7600 mAh. Yes, ini baterai termonster yang pernah saya lihat di HP yang dijual resmi di Indonesia. Terakhir ngelihat baterai yang gede juga itu 7300 mAh sih. Itu pun di iQOO Z10 ya, yang juga masih satu circle. Dan lagi-lagi, dengan baterai sebadak itu, kita dapetin ukuran HP yang cukup anomali. Oh ya, ini sekaligus ngebantu jawab ya buat yang kemarin nanya soal ukuran atau dimensi HP ini. Jadi tebal HP ini tuh nggak lebih tebal dari bolpen ya, karena ini masih ada di bawah 8 milimeter. Dan bobotnya juga bisa dibilang lumayan enteng untuk baterai sebadak ini ya. Ini kalau kita cek kemarin di timbangan itu cuma sekitar 200 gram lebih dikit. Tapi sebenarnya yang bikin saya betah pegang lama HP ini lebih ke ukuran layarnya sih, yang juga cukup sweet spot, 6,59 inci. Ukuran layar segini tuh sebenarnya nggak yang terlalu kecil ya dan ribet dipakai mabar, tapi nggak yang gede-gede banget juga, yang bikin tangan kita pegel kalau kita pegang pakai satu tangan. Oh ya, buat yang nanya kemarin bahan backdoor-nya pakai material apaan? Jadi ini bahannya kaca ya. Untuk frame-nya jelas pakai metal, kelihatan dia punya garis-garis antena di sini. Dan untuk IP rating ini udah IP68 plus IP69 ya. Memang nggak terlalu di highlight, tapi ini juga udah ada di sini. Nah, balik lagi nih ke skill baterainya. Seberapa awet sih baterai Silicon Anode 4 Gen 7600 mAh ini buat sehari-hari? Ya, sebagai gambaran aja nih, dipakai push rank setengah jam, baterainya turun 5%. Main yang grafisnya berat,
open world, visual mewah macam Genshin atau Wuthering Waves, setengah jam main kemakan 8-9%. Mantengin streaming maraton 2 jam, cuma turun 7%. Yang lucu sih kalau dipakai buat mantengin TikTok atau Instagram Reels. Setengah jam scroll-scroll, itu baterainya bahkan hampir nggak turun sama sekali. Buat GPS-an di jalan, sejam juga turun 3% doang. Nah, yang paling ekstrim, ini kemarin dites sama saudara saya yang jualan live di TikTok, itu 1 jam live pakai mobile data, brightness 50%, baterainya cuma kemakan 9%. Iya, bahkan nggak nyampe 10%. Ya, kalaupun bangun tidur baru ngeh baterainya lowbat, ngecas baterai segede ini juga nggak bikin trust issue sih. Karena di sini kita dikasih charger bawaan yang kurang lebih sama kayak versi flagshipnya ya, yaitu 100 watt. Ini dipakai ngisi setengah jam dari posisi merah, itu udah keisi sekitar 60%. Dan sampai bener-bener full tank atau 100% itu bahkan nggak nyampe 1 jam. Kayak cuma 1 jam kurang 2 atau 3 menit. Nah, yang disunat di iQOO 15R, di sini tuh nggak bisa ngecas wireless ya kayak abangnya. Tapi kalau bypass charging masih bisa. Jadi kalau baterai udah keburu lowbat tapi masih kebelet mabar, tinggal aktifin aja bypass charging di settingan Ultra G mode-nya. Nah, listrik dari colokan itu bakal langsung ngalir ke mesin dan nggak mampir ke baterai. Jadi ya suhu tetap adem plus nggak bikin baterai bocor halus. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian layarnya. Dan bisa dibilang ini salah satu jadi bagian kompromi di iQOO 15R. Ya demi menekan harga, kita emang nggak bisa dapetin layar spek flagship ya kayak di iQOO 15 yang itu juga dibikin langsung sama Samsung dengan teknologi terbaiknya. Di sini emang nggak ada. Tapi so far ya untuk pengalaman visual juga tetap cakep kok untuk harga segini. Di sini kita masih bisa dapetin layar mulus 144 Hz yang juga udah adaptif, terus resolusinya juga rapet 1,5K, yang mana juga bisa di switch ya kalau kita pengen hemat baterai. Dan untuk layar AMOLED-nya juga lumayan enak buat kita pakai buat maraton streaming lama-lama. Oh ya, sensor ultrasoniknya juga masih dipertahanin ya buat unlock fingerprint yang juga gercep banget. Sampai vibration motornya juga udah feel flagship. Haptic gitarnya tuh gurih banget buat ngetik panjang di sini. Nah, buat yang kemarin nanya soal speaker, ini so far oke ya untuk harga segini. Kayak powernya nampol, kencengnya dapet. Dan ini emang salah satu keunggulan ya dari speaker yang memang bentukannya grill di atas bawah yang tentu ngasih sound yang cukup balance. Cuma untuk bassnya sih emang belum kedengeran yang bagus-bagus banget. Ini masih kayak speaker khasnya iQOO dan Vivo kelas tengah. Tapi seberapa nampol speakernya coba deh dengerin di sini. Nah, yang jelas iQOO 15R ini udah datang pakai skin yang baru, Origin OS 6. Saya mulai suka nih sama skin OS yang satu ini ya, karena dipakai buat modif-modif lock screen, terus ngeset home screen tuh udah lebih enak ya customisasinya. Dan untuk animasinya juga udah smooth banget buat buka tutup aplikasi. Sampai fitur buat drag and drop file juga lebih satset ya, lewat yang namanya Origin Island. Kepikiran aja ya buat sharing file lewat island-nya yang ada di atas, kita tinggal tarik drag and drop doang, itu bener-bener gampang dan jadi lebih simpel gitu. Dan so far sih saya belum nemu fitur serupa di skin OS yang lain. Dan kabar baiknya, beberapa aplikasi lokal katanya juga bakal dioptimize buat bisa pakai di Origin Island ini. Keren. Terus fitur-fitur AI khas flagship kayak AI creation buat ngebantu ngerapiin tulisan atau AI buat transkrip rekaman rapat itu juga udah ada. Tinggal pakai dan segampang itu. Nah, yang baru di Origin OS 6 sekarang connect ke PC juga jadi makin happy ya lewat yang namanya fitur Office Kit. Jadi kita tuh tinggal sync aplikasi aja, ini udah all in one. Mulai dari mirroring tampilan, transfer file, sampai remote PC, semuanya bisa diakses di sini. That simple. Terus yang saya suka dari Origin OS 6 di sini tuh nggak ada iklan sama sekali. Dan so far sih ngelihat tampilan menunya tuh nggak bikin sakit mata ya. Tampilannya rapi, layoutnya cakep, dan nggak ada menu yang saling tabrakan. Ya kalau kita cari bugs-nya mungkin lebih ke bugs aplikasi Scene ya yang saya pakai buat monitor FPS di game tadi. Itu bukan bolak-balik ketendang dari background. Ya mungkin secara sistem nih, sistem itu ngiranya si Scene ini sebagai malware karena kan dia jelas ya diinstal di luar Google Play Store yang mana mungkin memang nggak diizinkan secara sistem demi keamanan. Ya ini nggak jelek juga emang kalau buat keamanan udah bagus banget kayak gini. Dan kalau ngomong soal keamanan ya, HP ini juga bakal di full security patch update sampai 6 tahun ke depan dengan jaminan update Android itu sampai 4 kali update.
Di original Snap ini juga mau nyari menu apapun gampang, tinggal search aja di pengaturan itu bakal keluar semua. Dan ini mungkin bisa buat ngejawab pertanyaan berikutnya ya. Bang, bisa pasang eSIM atau enggak? Ini saya cek di pengaturan, saya ketik di search box-nya ya, eSIM, dan nggak nongol sama sekali sih. Bahkan saya sampai ngubek-ngubek di menu koneksi, menu seluler, itu emang nggak ada. Dan ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya, karena rata-rata flagship killer itu pasti masukin skill yang satu ini. Apalagi eSIM kan ini relatif lebih aman ya, jadi amit-amit HP kita dicopet ya, si maling itu nggak bisa nyambut paksa SIM kita fisik dari HP, karena emang nggak bisa, emang nggak ada fisiknya. Jadi kita punya waktu lebih buat nge-track HP kita lagi di mana, atau minimal ya, kita bisa remote hapus data-datanya dari jarak jauh. Ya, dari sekian komentar, kayaknya nggak ada yang terlalu antusias ya sama kamera HP ini. Yang memang cuma ada 2 biji ya untuk kamera belakang. Ini kamera utama 50 megapiksel by Sony, dan kamera 0,6 atau ultrawide itu di 8 megapiksel. Yang mana ini tuh spek yang sangat-sangat standar gitu ya, nggak ada lensa tele, dan memang untuk kamera dia nggak segila spek yang lainnya. Tapi hasilnya masih pamerable kok, warnanya bagus, dynamic range-nya luas, stabilnya juga masih dapat. Set zoom 2 kali, digital zoom-nya juga masih ngangkat. Cuma emang kalau kita pindah ke 0,6 alias ultrawide-nya, warnanya tuh udah nggak asik kamera utama. Jomplangnya berasa, kayak lebih gelap dan juga agak noise. Padahal ya saya ambilnya tuh di luar ruangan yang cahayanya cukup melimpah. Jadi ya belum sekelas flagship ya, yang kameranya tuh konsisten di semua lensa. Terus pindah ke foto-foto malam. Nah, di sini nih kameranya udah mulai struggling. Tapi so far night mode-nya tuh masih oke ya, meski nggak spesial banget buat harga segini. Ya hitungannya udah lumayan proper lah, buat ngeredam cahaya lampu yang lumayan keras di jalanan. Mainin filter bawaan lumayan juga nih, buat bikin fotonya tuh nggak ngebosenin. Kayak berasa pakai preset-preset yang mahal gitu. Itu juga bisa geser-geser barnya buat ngatur intensitas preset, biar lebih pas sama kondisi cahaya foto aslinya. Oke, ya ini lagi jalan-jalan sore jam 5 sambil ngabuburit ya. Sekalian kita nyobain kameranya iQOO 15R. Nah, cakep nih, kamera depannya udah bisa rekam 4K 60 fps. Jadi tajamnya dapat, smoothnya juga cakep. Dan yang saya suka ya, kalau dirasa angle segini tuh masih sempit, tinggal switch aja ke 0,8 kayak gini. Nah, ini udah berasa kayak kamera depan yang punya ultrawide ya, lega banget. Kiri kanan atas bawah itu berasa ngasih room yang lumayan luas. Ini cocok buat dipakai vlog tipis-tipis kayak gini. Ini backlight di belakang juga nggak bikin muka saya jadi hitam ya, atau nggak fokus. Masih tetap dapat highlight yang pas untuk bagian muka. Nah, kalau untuk suara gimana nih mikrofonnya? Suara saya udah cukup jelas kedengeran, meskipun noise di luar sana bising banget, atau masih ada keresek-kereseknya? Coba komen di bawah. Terus kamera belakang juga sama-sama cakep ya, 4K 60 fps juga. Dan ini kalau dipakai buat ngerekam objek yang lagi gerak tuh benar-benar smooth banget gerakannya. Kayak gini nih. Tuh. Kita sambil tes autofocus ya. Sekarang jam 5.17. Cepet sih, nggak yang kelihatan mikir gitu kameranya. Cuma kalau untuk stabilisasi ya, tadi tuh saya lihat fitur ultra stabilization di kamera, dan kalau saya tap dia tuh bakal nurunin resolusinya ke Full HD 60 fps. Jadi kalau di resolusi yang paling mentok atas ini tuh saya nggak bisa pakai fitur ultra stabilization. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Tanpa nyalain fitur itu, hasil video ini udah cukup stabil atau masih kurang? Coba komen di bawah. Tapi emang sih untuk kamera ultrawide-nya di sini agak diadaktiriin karena dia cuma bisa ngerekam di resolusi yang standar-standar aja, yaitu Full HD 30 fps kayak gini. Jadi kalau kita set 60 fps nggak bisa, kita naikin ke 4K-nya juga nggak bisa. Ya cuma segini, Full HD 30 fps. Nah, yang menariknya kalau kita set ke resolusi yang standar gini, kita sebenarnya bisa pakai multi lens ya, alias kita bisa rekam antar lensa tanpa harus matiin perekaman videonya. Ini kalau kita switch ke kamera utama, tinggal kita geser. Ini udah geser ya kamera utama. Kita geser lagi ultrawide-nya. Jadi tanpa harus matiin perekaman video.
Bahkan sampai bisa kita geser ke kamera atau kamera depannya kayak gini. Jadi ya kalau multi lens itu kan rumusnya masing-masing lensa itu harus disatuin di resolusi dan frame rate yang sama. Ya kayak gini contohnya. Oke, jadi kesimpulannya, iQOO 15 seri ini worth it nggak sih? HP ini tuh ibarat kita beli menu paket hemat, tapi yang datang justru porsi kuli. Dia bisa ngebawa skill flagship iQOO 15 dengan harga yang lebih murah tanpa ngurangin performa yang signifikan. Terus Origin OS-nya juga full fitur, bisa diajak produktif lewat fitur AI yang ngebantu nugas atau kerja, sampai fitur Office Kit-nya yang fleksibel buat connectivity antar perangkat. Bahkan kita tuh nggak cuma sekedar dikasih mesin mentah flagship yang bisa ngelibas kamera tekanan doang, tapi di sini juga tetap adem dan kita masih dikasih fitur-fitur ekstra khas iQOO yang di HP flagship killer lain belum tentu bisa. Terus nafas baterainya juga super panjang ya, yang bisa diajak tempur seharian. Dan tanpa ngorbanin bodinya yang jadi segede gaban. Tetap ringkas dan juga tipis. Ya paling komprominya tuh lebih ke kamera ya, yang posisinya tuh jadi opsi kesekian. Bukan yang terbaik, tapi at least masih aman-aman aja sih buat sekedar update story atau konten tipis-tipis yang hasilnya tetap pamerable. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama iQOO 15R. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.